Pemilik Inter Milan, Suning Group tidak akan melepaskan mayoritas sahamnya di klub secara gratis meski telah berhutang kepada Oaktree Capital. Menurut seorang pengacara Italia Michele Di Francesca, satu hal yang pasti bahwa Suning telah memasukkan klausul yang melindungi mereka jika terpaksa melepaskan sahamnya di klub. Sang pengacara menjelaskan konteks dokumen yang mengungkapkan rincian perjanjian antara Suning dan Oaktree Capital. Menurut Di Francesca, Oaktree harus membayar antara 150 hingga 300 juta euro jika mereka memutuskan untuk mengakuisisi saham Suning di Inter. Tentu saja skenario ini hanya bisa terjadi jika Suning gagal menemukan solusi sebelum batas waktu pembayaran. Namun demikian, jika Oaktree memutuskan untuk mengambil alih klub tersebut, maka hal itu juga akan menjadi langkah yang mahal. Seperti yang dijelaskan Di Francesca, dokumen tersebut dengan jelas menyatakan bahwa kreditur harus mengganti debitur berdasarkan perkiraan nilai klub. Dengan asumsi kemungkinan nilai klub sebesar 1,2 miliar euro, dan setelah dikurangi komitmen finansial klub sekitar 750 juta euro, serta pinjaman beserta suku bunga senilai 380 juta euro, maka Oaktree harus membayar kepada Suning sekitar 70 juta euro. Ujar sang pengacara. Selanjutnya Suning juga akan menagih nilai saham milik Grand Tower yang notabene dimiliki oleh Suning sendiri senilai 125 juta euro. Dengan demikian, secara total keluarga Steven Zhang akan mengantongi hampir 200 juta euro. Namun jika nilai klub diperkirakan mencapai 1,3 miliar, maka Suning bisa membawa pulang hampir 300 juta euro. Solusi alternatif bagi Oaktree atau pihak ketiga lainnya yang memutuskan untuk membeli saham Suning adalah mempertahankan grup Tiongkok tersebut sebagai pemilik minoritas daripada membeli Inter secara langsung. Oleh karena itu, kita akan melihat perkembangan yang lebih menarik dalam hal ini seiring dengan semakin dekatnya tenggat waktu pembayaran kembali hutang tersebut. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi berpeluang memecahkan rekor Fabio Capello di Piala Super Italia. Menurut Gazzetta dello Sport, Inter akan bermain melawan Lazio di semifinal pada pekan depan. Jika berhasil mengalahkan tim ibu kota, maka mereka akan melaju ke final untuk menghadapi pemenang antara Napoli dan Fiorentina. Hal ini bisa menjadi momen spesial bagi Inzaghi, mengingat sang pelatih telah memenangkan 2 edisi terakhir turnamen tersebut yang masing-masing mengalahkan Juventus dan AC Milan. Dengan demikian, Inzaghi berpeluang memenangkan Piala Super Italia ketiganya secara beruntun bersama Inter. Jika berhasil, maka sang pelatih akan menyamai rekor Capello yang sukses meraih 3 kemenangan beruntun bersama Rossoneri. Terlebih lagi, ini akan menjadi Piala Super kelima bagi Inzaghi dalam karirnya sebagai pelatih. Inzaghi sudah 2 kali mengangkat trofi tersebut selama berada di Lazio dengan mengalahkan Juventus dalam 2 kesempatan pada 2017 dan 2019. Terlepas dari kejadian di menit-menit akhir, maka Inzaghi akan memiliki skuad lengkap kecuali Juan Cuadrado yang mengalami cedera. Meski demikian, Tajon Buchanan kini telah tiba untuk menggantikan absennya pemain asal Kolombia tersebut. Di sisi lain, dari sudut pandang finansial terungkap bahwa hadiah Piala Super Italia belum pernah setinggi ini yakni sekitar 8 juta euro. Inter Milan akan memutuskan untuk melakukan intervensi pasar setelah Piala Super Italia dengan merekrut seorang striker atau gelandang. Nerazzurri telah merekrut Tajon Buchanan bulan ini dan melepas Lucien Agome ke Sevilla dengan status pinjaman yang berisi opsi pembelian di akhir musim. Menurut FC Internews, penjualan Agome ke Spanyol dapat mendanai operasi Buchanan dikarenakan kita membicarakan angka yang hampir sama. Namun demikian, Nerazzurri tetap membuka pintu untuk pergerakan lain di jendela transfer bulan Januari. Stefano Sensi kemungkinan akan menyelesaikan kepindahannya ke Leicester City dengan biaya transfer sekitar 2 hingga 3 juta euro. Kepergian ini dapat memberi ruang bagi perekrutan pemain baru meskipun dengan status pinjaman. Inter akan menjajaki opsi mereka di pasar setelah kembali dari turnamen Piala Super Italia yang akan berlangsung di Arab Saudi pada pekan depan. Manajemen bisa memutuskan untuk memperkuat lini tengah setelah melepas 2 gelandang mereka. Namun sebaliknya, pemuncak klasemen Serie A tersebut juga bisa saja mencari striker kelima. Jika Alexis Sanchez akhirnya meninggalkan klub pada bulan Januari, maka Inter tentu perlu merekrut striker baru untuk menggantikan pemain veteran asal Chili tersebut. Akan tetapi laporan meyakini bahwa menemukan profil yang cocok dengan formula yang terjangkau bukanlah tugas yang mudah. Gelandang Inter Milan, Stefano Sensi dikabarkan telah memberikan persetujuannya untuk bergabung dengan Leicester City.
Menurut jurnalis Italia Fabrizio Biasin, yang mengonfirmasi ketertarikan Leicester pada Sensi dan mengungkapkan bahwa sang pemain telah setuju untuk bergabung dengan klub Inggris tersebut. Biasin menambahkan bahwa Nerazzurri kini menunggu untuk menerima tawaran resmi dari Leicester. Nerazzurri akan lebih memilih menjual gelandang Italia itu 6 bulan sebelum kontraknya berakhir. Seperti diberitakan sebelumnya, Inter bersedia berpisah dengan Sensi jika mendapat tawaran senilai 2 hingga 3 juta euro. Gelandang kreatif itu bergabung dengan La Beniamata pada musim panas 2019, namun masalah cedera yang berulang menghambat kemajuan sang pemain di klub. Sensi menghabiskan 18 bulan terakhir dengan status pinjaman bersama Sampdoria dan Monza sebelum bergabung kembali dengan pasukan Simone Inzaghi di musim panas lalu. Inter Milan telah merekrut Tajon Buchanan guna memperkuat posisi sayap kanan, tetapi juga bisa memainkan peran lain dalam skuad Simone Inzaghi. Nerazzurri mendatangkan Buchanan sebagai pengganti Juan Cuadrado yang harus menjalani operasi dan akan absen selama beberapa bulan. Namun menurut Gazzetta dello Sport, ada peran lain yang bisa ditafsirkan oleh pemain serba bisa itu dalam pengaturan taktis pelatih Simone Inzaghi. Laporan meyakini bahwa Buchanan memiliki karakteristik yang hampir mirip dengan Marcus Thuram dan bisa juga bermain sebagai second striker. Seperti diketahui, Thuram dan Lautaro Martinez telah mengukuhkan diri sebagai pilihan utama di lini depan Inter. Namun striker cadangan seperti Alexis Sanchez dan Marko Arnautovic hampir tidak memberikan inspirasi musim ini. Oleh karena itu, Buchanan dapat menampilkan dirinya sebagai opsi tambahan di lini serang, terutama ketika Lautaro tidak tersedia atau membutuhkan istirahat. Laporan juga mengungkap bahwa sang pemain sedang dalam performa bagus sejak tiba di klub. Tes fisik Buchanan di Inter selama beberapa hari terakhir membuatnya setara dengan beberapa pemain terbaik di klub. Wingback asal Kanada tersebut memiliki kecepatan yang luar biasa, yang bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Inter yang dimulai saat menghadapi Monza pada Sabtu malam. Striker FC Porto, Mehdi Taremi memiliki karakteristik yang bisa menjadi senjata tambahan yang sempurna bagi Inter Milan. Menurut Gazzetta dello Sport, Nerazzurri berniat mendatangkan Taremi pada musim panas mendatang dengan status bebas transfer. Oleh karena itu, laporan telah menggarisbawahi sifat-sifat yang membuat sang striker sangat cocok untuk lini serang pasukan Simone Inzaghi. Gazzetta menggambarkan Taremi sebagai campuran dari Romelu Lukaku dan Edin Dzeko yang menggabungkan atribut fisik dan teknis. Taremi umumnya bermain sebagai penyerang tengah, namun ia juga bisa tampil sebagai second striker dan bahkan pernah bermain di sayap kiri. Secara statistik, pemain Iran tersebut mencatatkan 74% umpan sukses selama 4 tahun terakhir di Porto, serta memenangkan 48% duel udara. Sang striker mencetak 86 gol dan 53 assist dalam 171 penampilan bersama Porto. Musim ini, statistik Taremi mengalami kemunduran dengan hanya menyumbang 6 gol dan 4 assist dalam 24 laga di semua kompetisi. Namun laporan meyakini bahwa gagalnya kepindahan sang striker ke Inter pada musim panas lalu mungkin berdampak buruk pada penampilannya sejauh ini. Inter Milan dikabarkan telah bergabung dengan klub Serie A lainnya dalam mengejar bek Fulham Tosin Adarabioyo. Menurut jurnalis Italia Marco Barzaghi, Nerazzurri kini mempertimbangkan untuk merekrut Adarabioyo setelah gagal mendatangkan Thiago Jallo. Barzaghi menjelaskan bahwa Direktur Inter Piero Ausilio adalah pengagum berat pemain berusia 26 tahun tersebut yang memiliki fisik yang mengesankan. Namun La Beniamata akan mendapatkan persaingan dari rival sekota AC Milan dan juara Italia Napoli. Ketiga klub telah mengawasi Adarabioyo terutama mengingat kontraknya dengan Fulham akan berakhir pada bulan Juni mendatang. Adarabioyo adalah orang Inggris asal Nigeria yang memulai karirnya di Manchester City, namun harus meninggalkan The Citizens demi mencari menit bermain yang reguler. Pada tahun 2020, sang bek bergabung dengan Fulham dan tampil secara reguler di Craven Cottage sejak saat itu. Musim ini Adarabioyo telah bermain 8 kali di Premier League dengan mencetak 1 gol, serta tampil 2 kali di Carabao Cup dan 1 kali di Piala FA. Ini bukan pertama kalinya laporan berita menghubungkan bek Inggris tersebut dengan kepindahannya ke Giuseppe Meazza. Adarabioyo juga sempat diusulkan sebagai calon pengganti Milan Skriniar pada musim panas lalu. Inter Milan siap memulangkan Valentin Carboni pada musim panas dan mengintegrasikannya ke dalam tim utama.
Nerazzurri merekrut Carboni dari Catania pada tahun 2020, di mana sang pemain dengan cepat mengukuhkan diri sebagai salah satu permata utama sektor pemuda klub. Carboni bahkan sudah beberapa kali tampil bersama tim utama Inter pada musim lalu. Namun manajemen memutuskan untuk meminjamkannya ke Monza agar bisa mendapatkan pengalaman berharga di Serie A. Langkah ini mulai membuahkan hasil setelah pemain Argentina itu perlahan tapi pasti mengukuhkan dirinya sebagai pemain penting di bawah asuhan Rafael Palladino. Nerazzurri sudah mengambil keputusan untuk memasukkan Carboni ke skuad Simone Inzaghi musim depan. Inter dikabarkan ingin mengintegrasikan sang pemain secara bertahap ke lini serang untuk bergabung dengan Lautaro Martinez dan Marcus Thuram. Pemain berusia 18 tahun tersebut merupakan seorang gelandang serang yang juga bisa bermain sebagai second striker atau winger. Carboni telah mencetak 2 gol dan 3 assist dalam 12 penampilan Serie A sejauh musim ini. Gelandang Napoli, Piotr Zielinski tetap ngotot ingin pindah ke Inter meskipun klubnya telah menaikkan tawaran mereka. Menurut FC Internews, yang melaporkan bahwa juara bertahan Italia tersebut telah menaikkan tawaran menjadi 5 juta euro bersih per musim. Namun Zielinski tetap menolak karena ia hanya ingin bergabung ke Inter pada musim panas mendatang dengan status bebas transfer. Gelandang berusia 29 tahun itu siap menyetujui proposal bersama Inter senilai 4,5 juta euro bersih per musim. Laporan juga menambahkan bahwa Zielinski akan menjadi pewaris Henrikh Mkhitaryan. Mantan pemain Arsenal tersebut akan berusia 35 tahun pada akhir bulan ini, sehingga perlu adanya pengganti jangka panjang di Appiano Gentile. Zielinski sejauh musim ini telah mencetak 3 gol dan 3 assist dalam 24 penampilan untuk Napoli di semua kompetisi. Sang gelandang belum menunjukkan performa paling produktifnya sejauh musim ini dikarenakan imbas dari performa buruk Napoli. Pemain internasional Polandia tersebut telah bermain di Serie A sejak tahun 2011. Zielinski menjadi protagonis di Partenope sejak 2016 dengan memenangkan Coppa Italia pada tahun 2020, dan yang lebih bergengsi adalah meraih gelar Scudetto pada musim lalu. Namun kontrak sang pemain akan berakhir pada musim panas mendatang, sementara Napoli tengah mengalami kesulitan untuk bisa meyakinkannya bertahan. Inter Milan dilaporkan tidak akan mengulang negosiasi perpanjangan kontrak dengan pihak Denzel Dumfries. Menurut Gazzetta dello Sport, tawaran terakhir klub sudah dianggap cukup untuk memperbarui masa bakti pemain asal Belanda tersebut. Nerazzurri telah menawarkan 4 juta euro plus bonus untuk Dumfries, seperti angka yang ditawarkan ketika Inter menyepakati kontrak baru dengan Federico Di Marco. Akan tetapi perwakilan Dumfries sejauh ini menolak proposal tersebut dan meminta 5 juta euro plus bonus. Oleh karena itu, negosiasi antar pihak telah terhenti untuk sementara. Namun Inter tidak ingin mengulangi negosiasi tersebut dan apa yang mereka tawarkan akan tetap sama dengan penawaran terakhir. Jika Dumfries masih menolak maka pihak klub akan bersiap menjualnya pada bursa transfer bulan Juni mendatang, mengingat Inter tidak ingin kejadian seperti Milan Skriniar kembali terulang. Inter Milan telah menjalani paruh pertama musim dengan sangat mengesankan. Menurut Gazzetta dello Sport, tidak terlalu sulit untuk melihat bahwa Inter mengawali musim ini dengan baik. Nerazzurri telah meraih 48 poin dari 19 pertandingan pertama mereka di Serie A, dengan rata-rata mengumpulkan 2,52 poin per laga. Selain itu, selisih gol Inter juga tentunya lebih impresif dengan mencetak 44 gol dan hanya 9 kali kebobolan, serta mencatatkan 12 clean sheet. Dalam konteks Eropa, Inter hanya unggul satu tim dalam hal perolehan poin per pertandingan. Di Bundesliga, Bayer Leverkusen adalah pemimpin liga yang tampil mengejutkan, dengan telah mengumpulkan 42 poin dari 16 pertandingan sejauh musim ini. Leverkusen mengoleksi 2,62 poin per laga, di mana hal itu bahkan lebih mendekati kesempurnaan dalam hal performa liga mereka dibandingkan La Beneamata. Namun seperti yang dicatat Gazzetta, Leverkusen belum mencapai pertengahan musim seperti yang dicapai Inter. Di sisi lain, pemimpin liga masing-masing di Eropa seperti Paris Saint-Germain, Real Madrid dan Liverpool, tak satu pun dari mereka yang meraih poin per laga sebanyak yang diraih pasukan Simone Inzaghi.